Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita semua kenikmatan yang istimewa, kenikmatan yang dimana tidak semua orang mendapatkannya, kenikmatan yang dimana jika seseorang itu diberikan nikmat tersebut maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kenikmatan apa itu? Kenikmatan Islam, kenikmatan iman. Tidak semua manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mendapatkan kenikmatan iman dan Islam. Karena kenikmatan iman dan Islam ini adalah kenikmatan yang istimewa. Di dalam hadis mauquf ya, dikatakan oleh seorang sahabat, dan di dalam sebagian riwayat ini dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan bahwasanya innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man lam yuhibbu, man yuhibbuhu wa man lam yuhibbu wa man lam yuhibba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan dunia kepada siapapun tanpa batas. Mau orang itu kafir, orang itu muslim, selama dia hidup di dunia itu pasti dapat nikmat dunia. Tidak dibatasi, semuanya merasakan. Ketika Allah memberikan kesempatan makhluknya, manusia itu hidup di dunia, berarti dapat kenikmatan apa? Dunia. Tidak dibatasi. Walam yu'til imana illa man yuhibbu. Dan Allah tidaklah memberikan kenikmatan iman kecuali hanya untuk orang-orang yang Allah cintai. Ketika kita mendapatkan kenikmatan ini, maka keharusan, tuntutan yang harus kita lakukan adalah mensyukurinya. Karena dengan keimananlah seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Oleh karena itu, ketika kita memperoleh kenikmatan Islam, masuk Islam, maka kita harus bersyukur. Bagaimana bentuk berkesyukuran? Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dengan berusaha betul-betul memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan di dalam ketaatan. Menjaga sholat, bersedekah, di antaranya adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Ketika kita mendapatkan kenikmatan Islam, iman, kemudian dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu, itu adalah kenikmatan di atas kenikmatan yang harus kita syukuri bersama. Bapak-bapak sekalian, itu pertama adalah muqaddimah bagaimana kita hendaknya bersyukur kepada Allah.
yang memberikan kepada kita semua kenikmatan. Kemudian tidak luput juga ana ingin memberikan ucapan terima kasih kepada pengurus masjid yang telah memperkenankan saya untuk bisa hadir di sini, untuk bisa memberikan hal-hal yang kita harapkan semua bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat, berupa ilmu yang akan disampaikan. Kajian pada sore hari ini, kajian yang akan mengupas sebuah kitab, mengupas isi dari kitab yang disusun oleh Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis, Imam Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Beliau dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan beliau wafat tahun 256 Hijriah. Beliau seorang imam dan beliau dikenal dengan daerah tempat lahir beliau, Bukhara, dinisbatkan Bukhari. Tapi nama beliau apakah Imam Bukhari? Bukan. Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ja'fi. Kalau dilihat dari nasab beliau, Al-Imam Al-Bukhari, beliau ini bukan turunan Arab, bukan turunan Arab. Kalau dilihat dari kakek-kakek ke atasnya, itu beliau itu turunan, bukan turunan orang Arab. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan, menghendaki orang-orang tertentu mendapatkan keutamaannya tanpa melihat latar belakang. Al-Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan sehingga dengan izin Allah Azza wa Jalla, kitab beliau Sahih Al-Bukhari itu dinobatkan sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yang dimana Al-Imam Al-Bukhari menuliskan kitab ini dan para ulama bersepakat menerima kitab beliau, menerima hadis-hadis yang beliau cantumkan di dalam sahihnya. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan Al-Imam Al-Bukhari. Dan kalau kita bahas tentang bagaimana kepiawaian Imam Bukhari, itu membutuhkan banyak majelis. Tapi setidaknya disebutkan di sini beberapa hal yang mungkin sudah disebutkan tadi agar kita lebih mengenal sosok ulama yang akan kita kaji salah satu kitabnya. Al-Imam Al-Bukhari punya kitab Sahih Al-Bukhari. Namun pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang juga disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu kitab yang beliau beri judul dengan Al-Adabul Mufrad. Kitab apa? Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad ini adalah salah satu buah karya imam ahli hadis terkemuka
Di dalamnya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis-hadis disertai dengan sanadnya, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam kitab ini, kalau kita menelaah kitab ini, maka kita akan memahami maksud dari kitab ini. Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menyebutkan hadis-hadis di dalam kitab Al-Adabul Mufrad tentang adab, tentang etika, tentang akhlak, bagaimana berinteraksi dengan sesama, bagaimana interaksi dengan orang tua, dan seterusnya. Ya. Karena seperti di dalam judulnya Al-Adabu Al-Mufrad, adab mufrad, Imam Bukhari ingin menyebutkan hadis-hadis, menghimpun hadis-hadis tentang akhlak, tentang adab. Dan ini kita bisa lihat, dan kita akan mengupas hadis-hadis yang insya Allah mudahkan kita ulas sebagian hadis pada kesempatan malam hari ini yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Ya. Bapak-bapak sekalian, ya. Barakallahu fikum. Sini kita berinteraksi dengan sesama manusia. Ada orang jauh, ada orang dekat, ada tetangga, ada siapa, ada anak. Kira-kira orang yang paling pantas diperlakukan dengan baik itu siapa? Orang tua. Orang yang melahirkan kita, orang yang mengurus kita. Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam menyusun kitab Al-Adabul Mufrad, beliau pertama kali menyebutkan tentang bab yang berkaitan dengan orang tua. Karena memang orang yang paling harus kita perhatikan, yang paling harus kita berikan haknya, yang paling harus kita berikan kebaikan itu siapa? Orang tua. Oleh karena itu, bertepatan dengan hal tersebut, Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menyebutkan hadis-hadis tentang bagaimana seorang itu harus bersikap kepada orang tua, bagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berperilaku baik, bersikap baik kepada orang tua kita. Ya. Ya. Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad menyebutkan, qala al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu qaulillahi ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Beliau membuka bab, bahkan menamakan bab yang pertama dengan penggalan ayat. Penggalan ayat ini yaitu adalah wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami wasiatkan manusia, dan kami wasiatkan, kata Allah Azza wa Jalla. Ahli tafsir menyebutkan wasiat di sini bermakna perintah. Artinya kami perintahkan manusia untuk apa? Biwalidayhi husna, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi
Seolah-olah Al-Imam Al-Bukhari di sini ingin menjelaskan, sebelum menjelaskan hadis, agar kita itu memperhatikan akhlak kita, adab kita kepada orang tua. Jadikanlah kedua orang tua itu orang yang paling kita perlakukan dengan baik. Kemudian setelah Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ayat tersebut, beliau menyebutkan hadis-hadis. Hadis yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah mengatakan, haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid ibn al-Aizari akhbarani qala sami'tu Aba Amr al-Shaybani yaqul haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a biyadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay qala thumma birrul walidain qultu thumma ay qala thumma al-jihad fi sabilillah qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Hadis ini hadis sahih. Imam Bukhari menyebutkannya di dalam Adabul Mufrad, tapi beliau juga menyebutkan hadis ini di dalam Sahih Bukhari. Nah, ulama menjabarkan, ya, para ulama menjabarkan di sini qal sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah pertanyaan Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin tahu amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah? Karena kalau kita beramal, kita pinginnya kan beramal amalan yang paling dicintai oleh Allah, sehingga lebih mudah mendapatkan keridhaan Allah. Dengan amalan yang singkat tapi pahalanya besar. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersemangat untuk memperoleh yang terbaik. Makanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, aku bertanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Nah, ulama menjelaskan di dalam hadis ini, di dalam penggalan perkataan Abdullah bin Mas'ud ini mengandung makna tersirat. Apa itu? Para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bertanya, makanya banyak di dalam hadis-hadis para sahabat itu bertanya kepada Nabi, apa amalan yang paling bagus? Di antaranya adalah yang diucapkan Abdullah bin Mas'ud. Nah, sehendaknya kita seorang muslim pun demikian. Kita berusaha mencari amalan yang terbaik buat diri kita, karena kita membutuhkan itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar amalan yang sudah kita terima kita gunakan untuk merealisasikan ibadah kepadanya. Abdullah bin Mas'ud di sini menunjukkan perhatian beliau akan amalan yang paling dicintai. Ingin tahu
Para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka itu mencari amalan soleh apa yang paling tinggi. Tujuannya apa? Untuk diamalkan, bukan sekedar ingin tahu. Ya. Nah, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling dicintai? Maka tentunya di sini Rasulullah SAW memberikan jawaban. Jawaban yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah sholat pada waktunya. Sholat subuh dikerjakan pada saat waktu sholat subuh. Jangan kesiangan. Sholat zuhur dilakukan ketika sholat zuhur. Jangan sampai misalnya ada sebagian pingin supaya lebih baik sholat zuhurnya diawalin aja lah. Yang harusnya ketika sholat zuhur itu dilaksanakan setelah matahari mulai bergeser dari tengah, sudah sholat zuhurnya lebih awal aja. Segera sholat zuhur itu lebih baik, ya enggak? Karena amalan itu dikatakan baik ketika sesuai dengan tuntunannya. Sholat zuhur ya dilakukan ketika sholat zuhur, sebagaimana Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini, as-salatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Secara tersirat juga di sini menunjukkan bahwasanya ibadah itu harus sesuai dengan yang dicontohkan, sesuai yang diperintahkan. Sholat itu harus tepat pada waktunya. Kenapa kok di sini yang disebutkan ketika bertanya, ketika Abdullah bin Mas'ud itu menjelaskan, disebutkan as-salatu ala waqtiha? Karena yang harus kita perhatikan, hak yang harus kita perhatikan sebelum kita memperhatikan hak-hak manusia adalah hak kepada Allah Azza wa Jalla. Salat itu adalah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi SAW ketika ditanya amalan apa yang paling dicintai Allah, maka yang pertama disebutkan adalah apa? As-salatu ala waqtiha. Seperti itu. Kemudian ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu melanjutkan pertanyaan beliau melanjutkan pertanyaannya, wahai Rasulullah, summa ai, amalan apa lagi setelah sholat tepat waktu, sholat yang sesuai dengan tuntunan, yang tepat pada waktunya, amalan apa lagi? Nah, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Setelah menunaikan hak kepada Allah Azza wa Jalla, maka hak yang paling utama harus ditunaikan adalah pada sesama, adalah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa tingginya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua, di mana Rasulullah SAW
memberikan jawaban kepada Abdullah bin Mas'ud tentang amalan yang terbaik, dan beliau menyebutkan setelah menyebutkan tentang sholat, ya, birrul walidain. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha betul-betul memperhatikan hak kedua orang tua kita. Di sini ada yang masih muda, tapi mayoritas sudah menjadi orang tua, bahkan mungkin sudah punya cucu. Tapi perlu kita ketahui, orang yang masih kedua orang tuanya hidup itu bisa berbakti secara langsung. Mungkin ada yang sudah meninggal orang tuanya. Apakah putus bakti kita kepada orang tua? Tidak. Tetap kita itu diberikan peluang untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Yaitu dengan apa? Dengan mendoakan. Karena salah satu ciri, salah satu doa yang dikabulkan adalah, salah satu amalan yang tidak akan terputus adalah doa anak soleh untuk kedua orang tua. Oleh karena itu, walaupun orang tua kita sudah tiada, maka bakti itu masih ada kesempatan. Apalagi yang orang tuanya masih hadir, bisa menggabungkan antara berdoa dan betul-betul memberikan kebaikan, baik secara materi, baik dengan bersikap ataupun dengan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW di sini menjelaskan, ya, bahwasanya jawaban Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud setelah menyebutkan sholat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meneruskan pertanyaannya setelah birrul walidain apa? Summa ay, kata Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasul, kemudian amalan apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, summal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad, berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir di medan tempur. Perhatikan di sini, perhatikan, jihad itu amalan yang besar, membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan fisik yang kuat, membutuhkan keberanian yang maksimal, membutuhkan harta, bahkan ya, nyawa. Tapi tetap Rasulullah SAW memberikan jawaban tentang amalan yang terbaik itu sebelum menyebutkan jihad yang disebutkan terlebih dahulu apa? Birrul walidain. Menunjukkan betapa besarnya pahala birrul walidain, betapa utamanya birrul walidain, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan birrul walidain sebelum menyebutkan jihad fi sabilillah. Di dalam hadis disebutkan ada sahabat yang mau berjihad, namun dia ini tidak izin kepada orang tuanya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan beliau, sahabat ini, untuk menghadap ke orang tuanya dan
membahagiakan kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukan Allah dalam ibadah dengan yang lainnya. Kemudian setelah memerintahkan agar kita beribadah, agar kita tidak melakukan kesyirikan, melarang kita berbuat kesyirikan, maka dilanjutkan wabil walidaini ihsana, hendaknya berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, wa wassaynal insana wabil walidaini husna, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, Sa'ad bin Abi Waqqas tertarik sehingga beliau masuk Islam. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal dengan akhlaknya yang baik, sikapnya yang sangat baik kepada ibunya sebelum masuk Islam. Jadi memang beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas, memang sangat baik kepada ibundanya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Tapi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya tidak ridho, enggak ridho ibunya, enggak rela Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Ketika ibunya tidak rela, apakah Sa'ad bin Abi Waqqas terus mengedepankan ibunya sehingga kembali lagi kepada agama ibunya? Tidak. Sa'ad bin Abi Waqqas teguh mempertahankan keislamannya. Ibunya disebutkan qala halafat ummu Sa'adin alla tukallimahu abadan hatta yakfur bidinihi. Ibunda Sa'ad bersumpah gak mau ngobrol, gak mau mengucapkan satu kata pun kepada Sa'ad, karena Sa'ad udah masuk Islam. Beliau bersumpah gak mau berbicara sama Sa'ad. Bukan hanya gak mau bicara, kalau gak mau bicara enteng, tapi ini sumpahnya itu gak mau makan, gak mau minum, sampai saat mau balik lagi, mau jadi apa? Kafir lagi. Kemudian ibundanya bilang kepada Sa'ad, za'amta anna Allah wasaka biwalidaik wa ana ummuk. Kamu bilang bahwasanya Allah
itu memerintahkan kamu agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ibumu. Kamu masuk Islam, tapi kenapa? Bukankah Allah memerintahkan kamu untuk berbuat baik kepada ibumu? Ini ibumu. Nah, maksudnya ini ibumu. Kenapa kamu rela ibumu gak makan? Padahal Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa ana amiruka bihaza, sedangkan aku memerintahkan kamu agar kamu meninggalkan agama Islam. Qala makathat thalathan hatta wusya 'alaiha minal jahdi. Ibunya selama 3 hari nggak makan, nggak minum, sampai-sampai apa? Pingsan. Tapi saat tetap mempertahankan. Nah, faqama ibnun laha yuqalu lahu Umarah. Maka salah seorang anaknya, berarti saudaranya Sa'ad, ya di sini disebutkan namanya adalah Umarah, membawakan air untuk ibunya. Dikasih air, dan ibunya di samping itu ibunya mendoakan yang tidak baik untuk Sa'ad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat wa wassaynal insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami wasiatkan kepada manusia, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan kepadaku, kepada Allah, maka jangan dituruti, jangan diikuti kemauannya. Kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang dikedepankan adalah hak Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, kemudian bertentangan dengan perintah orang tua, memerintahkan untuk meninggalkan sholat atau tinggalkan sholat, lakukan ini dulu, lakukan itu dulu, maka yang didahulukan adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun walau demikian, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, dan perlakukanlah dengan baik dalam urusan dunia, dalam urusan yang tidak bertentangan. Lakukan, tetap berlemah lembut, tetap sopan, tetap senyum walaupun gak ngikutin perintahnya, tetap sabar, tetap jangan mengucapkan ucapan yang membuat orang tua sakit. Nah, ya alhamdulillah. Azan dulu. Sudah ya, ini insya Allah sedikit lagi. Sedikit lagi, insya Allah tinggal 1 atau 2 menit lagi selesai. Satu hadis sudah kita baca, dilengkapi dengan penjelasannya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang harus kita perlakukan baik, ya, setelah
Rasulullah SAW itu adalah orang tua. Tapi tidak berarti semua yang diinginkan orang tua itu dituruti selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan hadis ini pun menjelaskan bahwasanya hak yang harus didahulukan adalah hak Allah Azza wa Jalla, perintah Allah Azza wa Jalla. Larangan-larangan Allah harus dihindari, walaupun mungkin orang tua menyuruh kita untuk melakukan yang dimurkai Allah, tapi kita tetap harus mengedepankan hak kepada Allah Azza wa Jalla. Dan teruslah berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk memperhatikan ketaatan kepadanya, untuk beribadah kepadanya, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin ini saja yang dapat kita ulas pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.